Ada tawaran dari provinsi lain mungkin? Kemarin tuh sempat ada disuruh main di Papua. Enggak, tapi Papua pasti gede. Kemarin aja bonus tuh 1M tau. Hah? Ngeri ya? Sisi gelap atlet. Itu uang saku bonusnya tuh karena nggak ada gitu. Jadi kayak modal, modal semangat doang. Semangat. Kalau berharap dari atlet tuh susah. Dari 2019 kita tuh cuma minta lapangan, tapi ternyata sampai saat ini belum ada. Jadi sekarang latihan nomaden? Di lapangan perumahan gitu kan. Kalau setiap perumahan tuh pasti ada lapangan gitu nggak sih? Ya kan? Oh, tahu aku. Karena waktu kalian PON itu adalah saat pemilihan kepala daerah. Nah, duitnya kepake untuk itulah ya. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Semoga saya selamat pulang. Akun pertama berapa? Akun pertama aku di 2,2 juta. sampai 40 juta viewers gitu. Itu yang membawa kamu diundang sama Tito Award? Iya, betul. Anak Jambi nih, bro. Satu lagi dong harusnya datang ke sini, Aldo, mainin dong. Dan kamu tidak ngambil Papua itu? Mau bagaimana? Karena regulasinya kan? Susah. Kita udah mulai. Oke. Jadi itu sebagai pembuka kita. Wow. Semoga saya selamat pulang nanti. Yeay, selamat datang di BC Berdua Bercerita. Terima kasih dan juga kita sambut kehadiran dari Laura Dinda. Ini atlet, salah satu lagi atlet yang main di podcast ini, atlet tarafnya udah internasional karena sudah membawa nama Indonesia juga. Ya kalau Jambi dan sekitarnya udah lewat lah ya, udah tidak perlu dibahas karena prestasinya sangat luar biasa secara internasional juga, membawa nama Indonesia dan juga membawa harum nama Jambi. Nah kita akan cerita-cerita sedikit Laura dan juga nggak usah yang berat-berat banget. Paling ya tadi pertanyaan terkait dengan penawaran dari Papua yang tidak diambil padahal di Jambi ya supportnya gitulah ya. Kita udah pernah bahas juga. Aslinya Sumbar, lahirnya Palembang. Besarnya di Jambi. Banyak ya kamu gado-gado ya. Gado-gado. Lahirnya tahun 2021. Ya, siapa yang seumuran? 2001 bukan 2001. 2001 seumuran ya. Aduh, ya. Kenapa menggeluti olahraga yang sedikit tidak terekspos lah hitungannya ya? Iya. Karena kalau badminton mungkin orang satu Indonesia lebih tahu dan lebih familiar bola dengan fanatiknya orang Indonesia. Ini takraw. Apakah karena memang dijerumuskan ataupun dibawa sama orang tua atau memang ngelihat siapa sih awalnya role modelnya? Kalau tahu takraunya itu mungkin dari orang tua karena ayah aku tuh atlet gitu, atlet takraw juga. Terus kalau niat ikut takraw itu sebenarnya tuh bukan karena mau main takraw, tapi awalnya itu karena dulu sering lihat ayah naik pesawat kemana-mana gitu kan. Jadi kayak waktu kecil kan, mau juga dong naik pesawat, pengen ikut. Tapi kan nggak bisa ikut dong. Masa bawa anak anjing gitu kan. Jadi ayah bilang kalau mau naik pesawat, gitu, main takraw aja. Iya kayak gitu. Makanya ikut takraw. Dari mulai kelas berapa? Atau umur berapa? Kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD itu latihan? 3 SD. Sampai dengan akhirnya masuk, itu kan dilatih secara sama orang tua, sama ayah. Kalau masuk ke klub atau asosiasinya gitu? Kebetulan ayahku juga ada pengurus. Oh, punya klub. Pelatih dia. Jadi sama masuk dia. Di situ. Akhirnya masuk ke ranah yang benar-benar ikut turnamen gitu. Umur berapa atau kelas berapa? Aku kelas 3 mulai, kelas 4 aku udah tanding. Tapi di situ aku belum menang. Skalanya masih skala. Iya, kayak yang cari pengalaman lah masih gitu. Terus udah itu pertanyaannya itu kan. Ya Allah singkat banget jawabannya ya, sesuai dengan pertanyaan. Iya. Terus kalau untuk mulai akhirnya ngerasa passion aku nih takraw nih. Gitu karena kan ngelihat dengan capaian yang kamu
dapat sekarang itu kan nggak yang serta-merta instan kan. Ya, Dari kelas betul. 3 SD, kemudian juga sampai dengan sekarang. Itu ngerasa, iya nih ini passion aku tuh kapan? Jadi aku pengen jadi atlet gitu Iya, ya. betul. Waktu di kelas 6 SD, karena di situ Selisih 3 tahun, udah ngerasa aku mau jadi atlet. di kelas 6 itu aku ini dapat medali, menang gitu. Jadi kayak Itu antara apa? Maksudnya masih kabupaten. Masih kabupaten. Iya, masih kabupaten. Terus di situ perak kalau nggak salah ya, masuk final gitu. Oke. Jadi udah ngerasain dapat duit di kelas 6 SD loh. Iya, betul. Dapat duit, dapat ini, dapat itu. Jadi kayak ini kayaknya bisa Wajib, nih wajib, gitu. ya. Aku harus latihan lagi biar dapat yang lebih banyak. Terus sampai akhirnya dilirik dengan masuk ke membawa lambang Garuda. Usia berapa? Itu Atau kelas berapa? jadi aku tuh SMA, sekolahnya tuh di sekolah olahraga di Sumbar, di Padang. Sumbar. Oh, oke. Nah, jadi di situ waktu aku kelas berapa ya? Kelas 2 SMA kalau nggak salah, aku ikut kejuaraan Piala Menpora di 2018. 2018. Beberapa tahun yang Ya, lalu. 2018. Nah, di situ ternyata ajang itu tuh seleksi untuk pergi ke ajang internasional Oke. di Thailand gitu. Nah, ternyata di Piala Menpora itu aku dapat emas kan. Oke. Jadi aku Tapi bawa nama Sumbar waktu itu masih ya. coba nama Sumbar. Wah, Itu jadi- pertandingan pertama aku bawa nama Indonesia. Wih, luar biasa. 2018. Ya. Itu berangkat ke Thailandnya di tahun yang sama. Iya, di tahun yang sama. Oh, berarti langsung ini ya? Selang sebulan kayaknya deh. Langsung pelatnas ke sana. Wih. Betul ya, gitu. Berarti untuk bawa nama Jambi akhirnya selesai dari sana baru balik ke Jambi ikut orang tua atau Ya, tamat SMA dulu. Tamat SMA? Baru pindah ke Jambi. pindah ke Jambi? Ya, balik lagi ke Jambi gitu. Balik lagi. Karena dulu hanya sekolah di Sumbar ya. Wah, siapa sih yang nyangka ya dengan usia yang ya 2018 sudah membela Indonesia, kemudian juga balik, kemudian juga sekarang bawa nama Provinsi Jambi dan nama Indonesia. Siapa yang nggak kenal juga dengan followers di IG 150.000, kemudian TikToknya di 472, Waduh. koma sekian ribu. Itu di akun kedua deh kayaknya. Wih, akun pertama berapa? Akun pertama aku di 2,2 juta. Ini akun yang pertama dikhususkan untuk apa? Emang khusus untuk pribadi atau dibagi gitu segmentasi pasarnya? Sebenarnya sih akun kedua itu iseng aja aku. Akun kedua iseng. Yang mana nih? Yang 400.000 tadi. Itu akun kedua iseng ya. Oke. Yang beneran kayak aku 2,2 tadi. cari penghasilan di sana di 2,2 juta tadi. Wah. Sejak kapan sih main sosmed? Kalau TikTok itu udah dari 2018 pasti udah main TikTok Oke. kan? 2019. 2019 udah main TikTok. Tapi jadi influencernya itu, Betul. jadi konten kreatornya itu nggak sengaja sih sebenarnya, jadi konten kreatornya tuh nggak sengaja di tahun 2021. Oh, berarti masih zaman COVID. Iya, waktu itu benar. Kenapa? Jadi kan kita lagi TC PON nih. Oke. TC PON, Seleksi PON. ya TC PON itu untuk menuju ke PON kan. Iya, iya, PON, betul. latihan pagi sore, kadang malam pun Iya, latihan, betul. bosan, mana COVID nggak bisa kemana-mana Iya, gitu kan. betul. Jadi kayak pasti kita jenuh gitu kan. Iya. Nah, jadi aku kayak ngapain sih biar nggak jenuh gitu. Jadi aku video. Bikin konten lah ya? Bukan bikin konten, cuma Oh, sekadar video doang. Oh, video doang. Kalau bikin konten kan niat kan ya. Nah, jadi ini bikin video. Aku lagi smash kalau nggak salah waktu itu. Oke. Lagi smash. Dan juga waktu itu suruh pelatih kayak yang, coba deh kamu lihat gerakan kamu tuh udah. Oh, di videoin untuk gitu. evaluasi lah ya. Terus aku nggak mau hapus, daripada dihapus di galeri, aku upload aja deh di TikTok. Simpennya di TikTok gitu. Dan ternyata besok paginya langsung rame. Oh, iya? Ya sampai 1 juta view Langsung gitu. FYP ya? Ya, sampai 40 juta viewers gitu. Dari situ awalnya. Bukan kesengajaan ya, yang memang saat itu zaman COVID, area kerja ataupun itu terbatas juga, mau kemana nggak bisa juga, Ya. sibuk latihan juga, itu udah bawa nama Jambi? Bukan nama Jambi. Udah bawa nama Jambi, weh ternyata 2,2 juta akun aslinya. Itu juga yang membawa kamu diundang sama Tito Award? Iya, betul. Anak Jambi nih bro. Satu lagi dong harusnya datang ke sini, Aldo mainin dong.
karena anak-anak Jambi kan biasanya ya itu tadi kita di balik layar udah ngobrol anak-anak Jambi itu sebenarnya banyak banget kan yang berprestasi, kemudian juga yang bisa menjadi sesuatu yang beda juga. Tapi kalau di Jambinya sendiri kayak adem ayem gitu, kayak nggak ada yang gimana ya, kayak nggak ada yang benar-benar menunjukkan siapa dianya gitu. Tapi kalau ternyata pas tahu aja, banyak loh ternyata. Banyak kan anak Jambi, ya ampun. Terus kalau untuk keatletan ya udah kita bahas juga sejarah singkatnya lah ya, prosesnya pasti panjang banget dari Laura. Pernah ngerasain cedera nggak ya? Ini amit-amit ya, maksudnya nanya aja nih. Cedera dulu waktu baru-baru lah ya, kayak masih 5 tahun latihan itu paling di sini doang. Oh, di pergelangan. Oh iya. Nggak ada yang parah kan? Nggak ada, alhamdulillah, jangan sampai. Bismillah dan jangan lah ya. Jangan sampai. Harus tetap membawa itu karena kan kita tahu lah banyak atlet yang cedera kemudian itu yang membunuh karir kan. Apalagi kalau sampai nggak diperhatikan gitu kan. Oke, karena kamu sudah membahas itu, sejauh mana sih pemerintah dan juga asosiasi ini memperhatikan Laura sebagai atlet yang sudah membawa nama Jambi dan juga Indonesia? Sejauh ini cukup baik. Ini peres nggak sih? Enggak. Ya, cukup baik karena kayak yang gimana ya, feedback mereka ke kita itu ada. Terlihat lah gitu ya. Minimal itu udah dilakukan. Iya, jadi kayak misalnya tuh kayak kita butuh ini, dia itu kalau ada ajang ya. Oke. Kalau ini tanda kutip ya. Ada pertandingan ya. Begitu. Kita butuh ini nih. Oke, siap. Iya. Ada gitu. Bonus juga dapat. Iya, bonus. Meskipun agak seret, maksudnya agak lama gitu. Enggak ya. Jambi itu termasuk cepat tau. Oh iya, takraw. Iya, Jambi itu termasuk cepat. Jambi masih termasuk cepat. Ya. Wah. Bahkan sampai sekarang masih ada provinsi yang belum cair loh. Tapi ini jangan jadi kebanggaan untuk provinsi Jambi juga ya. Maksudnya harusnya lebih cepat lebih baik ya. Jadi jangan membandingkan dengan yang paling lama memberikan bonus pada atlet. Karena kemarin sudah teman-teman yang juga berlaga di PON juga kan udah pada naikin status. Iya, aduh. Gitu. Cedera alhamdulillah tidak ada yang begitu parah. Kemudian juga tadi apresiasi untuk pengurusan ya asosiasinya lah ya. Asosiasi. Kemudian apa hal yang harus teman-teman Poni dan juga yang lain dengar sih Laura terkait dengan fasilitas pendukung untuk kamu latihan atau teman-teman takraw ya secara umum? Aku sih kita tuh nggak pernah minta banyak ya, banyak. Okay. Banyak dalam artian bukan materi ya? Iya, kita tuh cuman butuh, kita tuh dari dulu mintanya tuh cuma lapangan. Lapangan? Iya, lapangan. Dari 2019 kita tuh cuma minta lapangan, tapi ternyata sampai saat ini belum ada. Jadi sekarang latihan nomaden? Di lapangan perumahan gitu kan, kalau setiap perumahan tuh pasti ada lapangan gitu nggak sih, biasanya kan? Nah, di situ. Bisa bayangkan Laura kalau pelatnas di Sukabumi dingin, iya, fasilitasnya cukup. Nih kalau di Jambi latihan di mana? Di lapangan perumahan. Ya, yang sudah pasti tidak ada atap. Ya, tidak ada atap, tidak ada yang luas. Kalau takraw kan butuh lapangan yang luas kan. Cuman seadanya aja, bersyukur. Tapi minimal ini harus didengar lah ya, karena kita cuma minta satu lapangan aja, karena mereka minta kita tuh tingkatkan prestasi ini segala macam. Cuman kalau nggak ada lapangan, gimana? Sesuai dengan tuntutan lah. Iya, jadi kalau misal minta prestasi, untuk mencapai prestasi itu kita harus latihan dong, latihan. Jadi ya gitu, that's it. Tolong dengarkan itu ya. Dan juga Laura ini tadi ayahnya adalah pelatihnya, Laura juga menjadi atlet takraw. Ternyata satu keluarga juga atlet takraw. Iya betul. Kakak, adik. Ini kalau berangkat semua pernah? Maksudnya satu rombongan di Porwil kemarin. Cuman yang adik dua di bawah kan masih kecil ya. Jadi kayak Arah, kakak sama ada yang cowok sama ayah berangkat. Jadi ibu ikut?
kadang kalau dekat dia nonton, kadang kalau jauh enggak. Wah, bener aja. Seneng ya, maksudnya satu keluarga punya hobi yang sama, bisa saling sharing. Apalagi ayah menjadi pelatih dan juga Ara udah statusnya atlet nasional, pasti akan banyak ditanyain sama adik-adik. Iya. Mereka udah sampai di mana sekarang posisinya untuk prestasi dan juga kalau yang di ini ya, yang dua di bawah itu masih belajar. masih belajar. Terus kalau yang satu itu udah sampai di nasional karena kemarin yang dia Prapopnas. Tapi sayangnya belum rezeki lah ya. Belum rezeki. Ya. Belum bisa lulus Popnas. Nah, kita coba untuk ada segmen di berdua itu adalah segmen pernah nggak pernah. Jadi silakan Ara pilih salah satu atau jawab pernah atau nggak pernah. Yang pertama adalah pernah nggak pernah nangis karena kalah. Pernah. Oh pernah. Saat event apa? Atau kejuaraan apa? Sebenarnya tuh bukan karena nggak dapat medali ya. Kita tuh kan punya target mau masuk final. Ataupun kayak yang bisa mempertahankan, tapi ternyata nggak bisa masuk final ataupun nggak bisa mempertahankan. Misalnya kita punya medali perak nih sebelum di tahun kemarin. Di tahun ini kita cuma dapat perunggu. Nah itu tuh yang bikin nangis. Udah capek-capek latihan, tapi ternyata nggak sampai. Kalau ngebahas tentang itu pasti kan ada persaingan di antara antara itu. Kalau tadi tes skalanya apa, nasional? Internasional? Nasional. Oh nasional. Kalahnya sama mana sih? Maksudnya mana yang lebih kuat selain Yara? Kalau di PON kemarin itu karena ini kan ya provinsinya itu tuh kita nggak ketemu semua, jadi kayak yang dibagi-bagi. Di pot-potnya lah ya. Aku ketemu di Pulau Jawa, lawannya Pulau Jawa waktu itu. Jawa Tengah, Jawa Barat gitu waktu itu. Ya itu. Jadi kalau saingan paling berat yang menurut dirimu itu provinsi mana sih? Kalau dari keseluruhan yang sampai saat ini di peringkat pertama itu ada Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang kedua ada Sulawesi Selatan. Oh iya, Sulawesi. Iya, Sulawesi itu termasuk yang kuat itu. Terus peringkat ketiga Jawa Barat maybe. Berarti itu yang juga teman-temanmu di Platnas juga ya? Iya, aduh. Teman-teman di Platnas ya. Wah. Selanjutnya pernah nggak pernah cedera tapi tetap maksa tanding? Pernah. Iya, pernah. Saat PON juga? Kalau PON, alhamdulillah sampai saat ini tuh nggak ada sakit lah. Iya, gitu. betul. Tapi di kabupaten. Poprov. Waktu itu kenapa ya? Engkel kaki deh kalau nggak salah. Kena di pertandingan, tapi aku diem aja gitu, tetap lanjut. Karena takut kalau teman-teman aku tuh, bisa nggak? Enggak. Gitu. So kuat ya. Padahal itu sangat menakutkan untuk semua atlet kan. Wah ngeri ya. Selanjutnya pernah nggak pernah ada pikiran untuk berhenti jadi atlet karena sudah jadi influencer, duitnya lebih banyak. Bukan uang, tapi engagement dan juga itu. Saat ini ya, saat ini aku belum pernah. Karena masih ini usia sangat produktif ya untuk atlet kan. Estimasi kalau menurutmu ataupun cananganmu secara atlet nih sampai berapa tahun lagi bertahan di dunia keatletan? Kalau takraw itu semampu kita ya. Kalau misalnya di umur 50 tahun masih bisa. Dan masih dipanggil ya? Masih dipanggil. Cuman sekarang ada aturan yang dimana batasan umur tuh ada. Gitu. Oh ya. Jadi kayak yang bibit-bibit itu bisa naik gitu. Regenerasinya harus hidup ya? Regenerasinya bisa. Jadi banyak. Berapa tahun? Aku nggak tahu ya, semampu aku lah pokoknya. Kita doakan ya untuk Ara bisa sampai semaksimal mungkin. Amin. Tapi yang penting berhentinya bukan karena cedera. Itu aja sih. Jadi berhentinya memang karena ngerasa sudah waktunya. Selanjutnya pernah nggak pernah dapat bayaran yang di luar ekspektasi? Atau uang saku tadi ya yang kita bahas di Di luar ekspektasi ini yang positif apa yang negatif? Iya, kita jangan main yang positif lah, yang negatif lah. Oh, oke. Karena itu yang lebih seru ya? Iya. Harus punya clickbait kan? Pernah. Ya, pernah. Bawa nama provinsi, kabupaten? Ya, provinsi. Kalau kabupaten mah ya jangan banyak lah ya, karena kabupaten gitu. Iya, betul. Kota kan biasanya ngasihnya banyak.
Ya, untungnya Kota Jambi bagus. Ya, bagus. Terima kasih Pak Wali Kota. Kasih. Tapi dia ditawarin Tanjung Barat nih. Kenapa yang provinsi, kenapa Ra? Nggak apa? Contohnya kayak di ini ya, kita jujur aja Iya ya. boleh dong, nggak apa-apa. Contohnya kayak di PON kemarin itu uang saku. Uang saku itu dibandingin PON Papua sebulannya itu 4 juta. 5 Sebulan juta. 4 juta. 4 juta 5 juta kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih tinggi lah Iya, gitu. oke. Nah kemarin itu Di PON Aceh Sumut. ya sebulan itu sehari itu 50.000 gitu. Jadi berapa tuh? Sehari 1 50.000, juta. 3 jutaan lah ya. Ya bener ya? Enggak, 1.500.000. Iya, 1 juta. Iya, setengah gitu. Oh, karena mungkin yang Papua jauh. Bisa jadi. Kita harus positif thinking. Takut banget aku di sini. Atau satu lagi kita harus positif thinking karena kita efisiensi. Oh, oke. Padahal kemarin belum ya. Atau karena tahu aku karena waktu kalian PON itu adalah saat pemilihan kepala daerah. Nah, duitnya kepake untuk itulah ya. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Selanjutnya, kamu tenang aja, pulang dari sini banyak telepon kok. Kenapa kamu bocorin gitu ya? Ya Allah. Selanjutnya nggak pernah izin sakit biar nggak latihanan? Pernah. Oh pernah, ngerasa bosen juga ya? Iya, kayak capek banget ya latihan, mau tidur lah gitu. Iya. Tapi itu kayaknya lumrah lah ya. Semua orang pernah ngerasain itu, apalagi atlet yang targetnya segini, kemudian rutinitasnya tiap hari harus gitu. Selain jaga pola latihan, apalagi sih yang menurutmu paling penting akhirnya kamu bisa sampai di titik ini? Apa tadi, jaga latihan? Iya, selain pola latihan yang benar itu apa? Yang menurut kamu yang bisa membawa kamu sampai di titik ini tuh apa? Apa ya? Mungkin di Makan ini kah, ya, atau kesehatan mindsetnya? ya, makan, tidurnya dijaga gitu. Jadi paling malam Pertemanan dijaga. Oh iya, circle ya. Iya, karena teman itu bisa menghasut kita kayak nggak usah latihan, mending kita ini nongkrong aja yuk, gitu. Ternyata kamu juga punya circle di luar atlet ya? Iya dong. Oh, kirain circle-nya atlet. Oh iya, semua saling nyemangatin yang orang pada suntuk. Padahal sama-sama capek. Semangat. Aduh, ya Allah, aku mau berhenti boleh nggak sih? Ya Allah. Terus kalau yang dirimu lihat lah, circle yang seperti apa sih yang kamu jaga sekarang, ataukah teman-teman SMA atau teman-teman yang mana? Kalau sekarang sih yang teman-temanku tuh banyak yang pas kuliah ya. Oke. Dan untungnya mereka tuh juga ngerti kayak yang Ara nggak latihan Ra. Oh, jadi dia targetnya gitu ya? ini loh, gitu. Jadi aku kayak nggak terbebani dengan itu? Enggak. Semangat Lebih, dong. iya sih. Kamu kuliah di mana sih? Di Unja. Unja, ngambil podcast. Iya, tapi aku yang kepelatihan olahraga. Mau jadi pelatih ya? Habis udah semester berapa nih? Aku udah lulus. Udah selesai. Nggak mau lanjut ngambil? Mungkin nanti. Ya. Oh iya. Belum ada niat. Tapi kalau saran aku mau pindah aja lah, pindah provinsi gitu. Janganlah di Jambi. Bukan aku ya yang ngomong. Iya, karena kita sama-sama tahu dan sadar aja ya. Maksudnya kita daripada membiarkan teman-teman yang berprestasi ini mati di lumbung padi. Karena nggak bisa kemana-mana, lebih baik melepaskan mereka dengan tanpa keterikatan yang juga notabene banyak banget kan cerita-cerita yang kita juga harap pemerintah dan juga siapapun lah yang punya kepentingan terhadap dengan prestasi olahraga Jambi juga harusnya bisa aware tentang itu. Kayak teman-teman di Jambi difokuskan ataupun ditargetkan dengan target yang tinggi, tapi fasilitas pendukung belum ada. Kemudian juga ya kayak kemarin Kak Mel pernah ya kita pernah podcast sama dia, ngerasa dia cedera tapi itu sayang sekali. Karena prestasi Kak Mel itu kan bagus banget ya. Siapa yang tidak tahu dia yang gitu. Tidak tahu. Betul. Apalagi yang terakhir kita dapat informasi dan juga dapat kabar duka juga dari atlet Jambi taekwondo. Benar? Gara-gara awalnya cedera ya? Iya, dia cedera. Awal cedera, kemudian harus amputasi, kemudian sampai dengan meninggal gitu kan. Ya, kita sama-sama juga harus ngejaga teman-teman atlet ini juga bekerja keras dengan caranya. Tidak mesti terlihat, tapi kan prestasi yang diberikan juga berkaitan dengan proses yang panjang. Iya, betul. Bukan kayak kita sebagai pekerja-pekerja yang lain yang harus tampak
Kalian latihannya kan tidak tampak kan? Gitu. Ya semoga ini bisa didengar. Tolong sampaikan apa yang mau kamu sampaikan untuk ini pemimpin negeri ini. Mungkin dari diri aku mintanya tuh lebih diperhatikan lagi. Di sini ya. Iya betul. Pas banget ini. Itu angle-mu bukan? Bukan, aku kiri sih. Ya udah, ya jangan gini juga. Ya, aku untuk lebih diperhatikan lagi atlet yang di Jambi karena sayang banget prestasi yang bisa setinggi mungkin bisa nggak tercapai cuma gara-gara inilah ya. Jadi tolong diingat ya, ini yang ngomong influencer loh. Ada 2,2 juta yang ngikutin. Jadi kamu teman-teman juga harus sadar lah itu. Efek samping sekarang viral itu sangat menakutkan dibanding dengan yang lain ya betul. Betul. Selanjutnya ini ada berdua fakta. Jadi si Laura harus jawab cepat. Oke. Musik. Tolong editor. Musik. Influencer atau atlet takraw? Atlet takraw. Nggak semangat jawabnya. Atlet takraw. Oh iya. Ada influencer lebih banyak juga. Ganteng, pendek, atau tinggi biasa aja? Wah. Aduh. Jawab. Kita anggap kamu tidak punya pasangan lah dulu ya. Oke. Gitu. Boleh diulang? Ganteng, pendek, atau tinggi biasa aja? Ganteng, pendek deh ya. ya benar. Ini tidak sesuai dengan. Tapi jangan dibawa aku dong. Boleh jangan dibawa aku dong tinggi pendeknya. Oh ya enggak, itu kan kita nggak tahu kan. Ini kan hanya pilihan kan. Minimal setelah podcast ini kan teman-teman yang mengidolakan Laura juga tahu kan. Oh kriterianya ini. Pinter pengusaha atau biasa aja atlet? Itu pengusaha dong. Oh iya, karena udah tahu ya atlet gimana ya. Atau jangan-jangan jodohnya emang itu, udah gitu. Selanjutnya banyak uang atau banyak medali? Banyak uang lah. Medali mah bisa dibeli ya. Selanjutnya kita ada mitos atau fakta. Mitos atau fakta sih, sepak takraw hanya dimainkan di Asia Tenggara. Mitos. Karena sebenarnya secara internasional udah banyak kan? Banyak. Kalau secara internasional lawan paling berat mana? Sejauh ini Thailand ya. Thailand tuh peringkat 1 terus. Kalau Indonesia berapa sih? 3 mungkin. 3. Kalau duanya siapa? Itu kadang Vietnam, kalau di putri ya Vietnam, kadang Vietnam, kadang Thailand. Asia Tenggara semua ya? Iya, tapi iya kan? Betul. Yang megang Asia Tenggara semua. Tapi kalau di putra India tuh, sekarang lagi naik-naiknya. Oh iya. Ada yang baru nggak sih maksudnya tentang peraturan takraw ini? Nggak ada, sejauh ini masih sama. Kalau yang setahu aku secara awam nih, takraw kan 3-3 nih. Kemarin aku ngeliat ada yang berdua ya? Berdua, ya ada berdua, ada berempat. Oh iya, berempat? Iya, berempat. Itu malah sekarang tuh lebih bergengsi tau. Oh iya, berempat? Lebih sering dipertandingkan. Oh, itu apa nama kategorinya? Kuadran. Iya, kuadran. Jadi tetap ini skemanya tetap sama, ada tekongnya, ada. Enggak, kalau kuadran itu sama kayak yang dua-dua, servisnya dari belakang. Cuman dia orangnya lebih banyak gitu. Lebih ini ya, lebih terlihat apa tuh? Tolong editor kasih yang gini-gini ya, yang lagi loading. Aduh, apa lagi aku? Kayaknya editornya gajinya gede nih. Amin. Pastinya lebih bergengsi lah ya, itu tadi yang kata Laura ya. Wah, keren. Lebih sering dipertandingkan. Lebih seru juga. Itu sama yang kalau putri tetap Thailand. Iya. Oke. Selanjutnya mitos atau fakta sepak takraw adalah cabur baru? Mitos. Karena itu udah lama banget. Udah lama. Tapi jarang orang-orang tahu. Nggak se-hype yang cabur-cabur lain lah ya. Siap. Selanjutnya mitos atau fakta atlet takraw harus tinggi? Mitos. Kan ada yang lebih di bawah. Karena kakakku tuh nggak tinggi. Oh iya. Tapi dia smash loh posisinya. Wih, bisa lompat gitu. Tepuk tangan dong buat kakakku dong. Kakak siapa namanya? Sonia. Boleh nih datang ke berdua.
sekeluarga aja sih. Oh iya. Atau tadi si kreatif bilang kita kenapa nggak podcast di lapangannya aja, jadi bisa ketemu satu keluarga di sana. Iya. Boleh ya, boleh. Kita jadwalin untuk bisa ngonten bareng sama Laura dan juga teman-teman atlet Takraw Ya, ke depannya. Mungkin Laura, apa sih yang selain tadi kan udah disampaikan untuk teman-teman kepengurusan, baik itu Koni dan lain-lainnya. Kalau untuk teman-teman lain, apa sih yang mau kamu sampaikan untuk memotivasi mereka bisa sampai minimal mereka bisa melihat Laura sampai dengan di titik ini itu punya motivasi yang sama lah. Oke. Kalau dari aku sendiri sih buat kalian yang mau jadi atlet, kurang-kurangi mengeluh. Karena jadi atlet itu pasti capek. Gak ada yang tidak lelah, tidak ada yang tidak lelah gitu, guys. Jadi ingat tujuan kalian mau sampai di mana gitu kan. Jadi intinya semangat lah, semangat. Dan juga aku mungkin mau nyampein ini sih. Mungkin buat kalian yang stay di Jambi atau sekolah di Jambi, kuliah di Jambi, kalau kalian mau ikut takraw, mungkin kalian bisa gabung ke aku. Ya boleh DM aku di Instagram atau di TikTok boleh mungkin, karena generasi di Jambi nih sepak takraw tuh sudah sedikit sekali gitu. Iya. Jadi aku butuh kalian guys. Wih, wajib ya, pokoknya siapapun yang mau mencoba, kemudian menjadi atlet takraw bisa langsung hubungi Laura. Atau ada IG-nya Laura untuk yang nama ininya ya, ada itu di kalian bisa cari di Instagram GSTRJ Club. GSTRJ Club. Ya. Oke. Oh, untuk latihannya di mana? Di mana-mana. Ya, kita doakan kalau dari pemerintah nggak ngasih juga untuk klubnya Laura juga punya fasilitas yang mumpuni nantinya, kemudian juga bisa menghasilkan atlet baru untuk Jambi dan Indonesia khususnya juga. Dan semoga untuk teman-teman atlet dan juga Laura secara pribadi dan seluruh keluarga besar takraw yang ada di Jambi dan nasional bisa memberikan hasil yang maksimal. Amin. Kemudian juga untuk bisa berkembang sejauh mungkin, bisa mengalahkan Thailand di nomor 1 sekarang. Amin. Jadi biar bisa lebih gahar lagi di secara internasional. Terima kasih Laura sudah mampir, sehat-sehat dan jangan lupa untuk bisa saksikan BC di segmen ataupun episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.